Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya akan memberikan info update terkini mengenai PP Coin. PP Coin adalah PP yang koin yang sangat terbaik. Tidak ada banding, tidak ada lawan. Cuan besar sudah di depan mata. Ikuti saja naik turunnya harga. Santai, sabar. Yang mana koin PP adalah koin terbesar setelah Shiba dan Doge dan belum pernah mengalami bull market. Saya rasa bulan November paling lambat, prediksi saya sudah pump gila-gilaan. Nanti akan saya bahas di sini. Tapi kalian tetap dior, riset sendiri. Mas Bro tidak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Dalam investasi apapun pasti mengalami kerugian dan mengalami keuntungan. Dan yang sudah ikut tahun dari 23 ikut Mas Bro sudah cuannya sudah luber. Grup Mas Bro dadang beli rumah, beli mobil, beli wah macam-macam, miliaran rupiah, jadi miliarder udah banyak. Masuk di awal, jual di pucuk, long invest, nggak ada yang dadakan baru 2 bulan 3 bulan masuk kripto yang ada dibanting. Kalau dadakan adanya tahu bulat ya. Oke, PP ini baru saja mengalahkan Shiba Inu dalam buzzer sosial dan momentum perdagangan 1,3 juta interaksi vs 791.000 Shiba dan volume perdagangan dalam 24 jam 563 juta US dollar untuk PP dan 205 juta dolar saja untuk Shiba. Artinya PP pemenang, mampu melewati Shiba, Doge, kemudian Shiba, kemudian PP, kemudian Shiba. Volumenya cukup besar. Volumenya cukup besar, ini luar biasa ya. Kita sabar, tunggu postingan-postingan ini. Akan harganya 0,0004. Diprediksinya seperti itu, mudah-mudahan akan terjadi. Sangat ramai sekali postingan-postingan yang mana memberikan info kepada PP. Mudah-mudahan akan terjadi kawan. Kita lihat di sini. PP sepertinya pola Maret tahun 2024 akan terulang kawan. Bulan Maret tahun 2024 ini akan terulang dengan goyangan terakhir mungkin terjadi di bulan September sebelum breakout yang sangat besar. Puncak mungkin akan tiba sekitar bulan November dengan kapitalisasi pasar 20 miliar sampai 40 miliar dolar. Ya, wah, mantap ini. Ya, dalam 2 bulan ke depan kawan, ya, 2 bulan ke depan kayaknya akan pump gila-gilaan. Kalau kita lihat TA-nya seperti ini, segitiga simetris yang pertama loncat, ya, kemudian ini lagi membentuk segitiga simetris yang kedua diperkirakan 0,0047. Kemarin di ATH lama 0,0028. Artinya dari ATH naik 100% ya. Ini kalau ATH naik 100% ya berarti hampir 1 rupiah. Walaupun nggak 1 rupiah, hampir 1 rupiah aja, 0,9 saja sudah cukup besar lah kenaikannya ya, lebih dari 5 kali lipat dari sekarang. Itu yang wajar-wajar saja. Kalau di luar sana banyak yang memberikan info $1, bahkan sekarang $1 itu kita jangan terpengaruh dengan yang gituan ya. Yang penting 1 rupiah saja sudah untung, sudah syukur lah. Tapi akan tetapi jikalau nanti euforia, FOMO ya, kemudian semua investasi kripto, orang-orang besar, paus-paus telah bertanding di BTC, kemudian bertanding di ETH, kemudian di koin-koin blockchain papan atas seperti Cardano, Polygon, AVAX, AAW, kemudian puncaknya di meme coin. Saya rasa meme coin yang akan jadi pilihan investor saat ini yang terbaik. Nggak ada koin lain untuk meme coin ya. Narasi saya pribadi ini, prediksi saya hanya ada di PP berdasarkan dari data-data ataupun dilihat dari segi fundamental, dilihat dari segi manapun
PP tidak kalah dengan koin-koin yang lain, malah dari ribuan koin-koin meme coin yang bareng dengan koin PP sudah terlempar semua dari area top CMC 30 ya. Hanya PP yang mampu bertahan di situ. Saya teringat waktu Shiba ranking 14, ranking 12, harganya masih di bawah, kemudian akan dipump menjadi 1,3 rupiah. Pada waktu itu dibanting sangat keras, terlempar di ranking top CMC 36. Nah ini PP dari 28 dilempar ke 32, barangkali ini tanda-tanda mirip strategi kayak Shiba dulu, kemudian akan diangkat pump ke atas. Bisa terjadi kalau sesuai dengan lihat segitiga simetris yang ada di sini. Mudah-mudahan kita akan cuan semua untuk PP. Kita sabar, kita yakin. Dan ini juga lagi rame, si Trump rupanya posting si PP lagi ya. Ini yang di belakang ini gambar PP. Mudah-mudahan ya, ini si Trump ngapain nih ya, baru bikin koin sekarang posting PP lagi ya. Ini si Trump ini membuat FOMO, ini diberitakan akan $1 ini ya, si Trump ini ya. Yang penting ya kita ya udah cuan besar, ya Rp1 udah cukup lah gitu ya. Sama seperti TA yang saya ini sebentar dulu kita lihat juga di Indodax, penjualannya masih rame ini, penjualan PP ini 400 juta mau masuk, gila ini penjualannya rame kawan, 400 juta ya. Pokoknya PP ini volumenya sampai melebihi daripada Shiba ya. Shiba cuma 205 juta dolar, tapi hampir 600 juta dolar untuk PP. Artinya volume PP 3 kali lipat lebih tinggi daripada Shiba. Ini hampir setengah miliar ya, 487 juta. Lagi order buy ya, order limit buy ini lagi pasang harga akan masuk ya. Mudah-mudahan kita akan cuan semua di koin PP. Oke. Kita lihat juga TA saya sama juga tadi sebetulnya ya, yang segitiga simetris itu. Ini cuma di time frame yang lebih pendek. Ini kemudian breakout ya, sama sebetulnya sama. Ini sama, ini lagi kondisi udah menyempit ini. Udah menyempit ini, tinggal ya bermain-main di sini. Pump ya, ini menyempit ini. Pump itu aja ya, sabar. Kemudian di poligonnya sama ini lagi sudah bermain-main di sini. Udah bermain-main di sini, trendline besarnya ini sudah break, ini udah break. Paling bermain-main di sini sebelum dia akan pump ke atas. Saya belum SATP, udah cuan lumayan tapi belum SATP. Saya yakin nanti akan masuk ke 10.000 lebih, tapi harus sabar, jangkanya sampai akhir tahun, yang mana tinggal 3 bulan lagi sudah masuk ke bulan Desember. Saya rasa untuk November sudah mulai naik gila-gilaan ya. Kita harus sabar sedikit. Dan di saat penurunan terjadi BTC, ternyata si MicroStrategy ini ya, perusahaan dari strategi Michael Saylor, MicroStrategy borong saat turun, perusahaan strategi Michael Saylor tambah 4.048 Bitcoin senilai 449 juta dolar. Mantap ya. Ini 449 juta dolar menambah BTC-nya. Sedangkan tadi volume PP saja dalam 24 jam lebih dari 500 juta dolar. Artinya volume PP sangat luar biasa kok. Sampai belum pump, sabar, dikendalikan, ada bandar, ada di situ market maker. Kita tinggal tunggu saja sampai pump yang sebenarnya ya. Strategi yang sebelumnya dikenal sebagai MicroStrategy kembali melakukan pembelian Bitcoin mingguan, semakin menguat, mengukuhkan posisinya sebagai perusahaan dengan kas BTC publik terbesar. Hal ini terjadi di tengah penurunan harga BTC saham MSTR, di mana kedua aset tersebut diketahui memiliki
korelasi positif yang kuat, strategi membeli 4048 PTC senilai 444 juta dolar. Dalam siaran pers, perusahaan mengumumkan telah membeli 4048 PTC senilai 449,3 juta dolar tepatnya, dengan harga rata-rata 110,981 dolar per Bitcoin, mencapai hasil PTC sebesar 25,7% tahun ke tahun. ZTD saat ini perusahaan memiliki 636.505 PTC yang diperoleh dengan total 46,95 miliar dolar dan rata-rata 73.765 dolar per Bitcoin. Wah, cuannya udah luar biasa. Sekarang udah ratusan, sudah 110, ini 73 ya. Jadi dia itu akumulasi udah lama, bertahap ya, itu harus di CE ya. Mungkin itu yang saya sampaikan di malam hari ini. Tetap semangat, tetap yakin, mudah-mudahan kita cuan semua di PP. Sabar ya, ada PP, ada Polygon, semua akan PAM ya, akan ada pemangkasan suku bunga ya. Juga kemarin udah saya kasih koin si Pun ya, Pan pun juga lagi terbang. Ini untuk koin War Liberty ini ya, Liberty Finansial, jadi sial ya, sudah terjun lagi. Semua koin-koin yang berbau Mbah Katram itu selalu jeblok. Selalu jeblok, padahal ini ada airdrop ya. Makanya saya tadi bilang, ada yang ngomongin katanya Mas Bro nggak endorse-endorsean goyah. Mas Bro udah lama itu belum pernah endorse-endorsean koin, nggak mau ya, komitmen. Kalau masalah exchange, memberikan exchange yang baik, jangan sembarangan exchange. Orang-orang pemula memang saya dari awal sih condong bahas Bitem ya, itu pun jarang-jarang kadang-kadang. Dan koin ini pas kebetulan sekali lagi difomokan di mana-mana, listing di mana-mana, koin si World Liberty Finance ini ya, ataupun WLFI ini. Saya daripada orang masuk kemarin ketika harga tinggi, pas di pre-sale kan, diumumkan, digembar-gemborkan sampai harganya tinggi banget, sekitar 5.000-an lebih ya. Mending saya bikin video ini bersama Bitem. Pas di sana ada 100 juta IDR ya, airdrop yang lagi dibagi-bagikan. Kalian garap saja tugasnya apa, akan mendapatkan koin di sana gratis daripada beli ya. Bukan Mas Bro sudah ngomong nggak ada airdropan. Memang Mas Bro nggak pernah garap airdrop, nggak suka juga, memang nggak ada waktu juga. Saya cuma ini kan koin lagi rame, lagi di fomokan di mana-mana. Bagi pemula, orang-orang yang nggak ngerti, masuk saja. Koin Trump yang sudah berkutakan selalu hancur, kalian masuk kan sayang uang. Mending kalian masuk di Bitem, kan ada airdrop gratis senilai 100 juta koin, 100 juta IDR. Kalian garap di sana, dapat hadiah gratis, nggak suruh beli. Ketika sudah dapat koinnya, kalian tinggal hajar saja, jual di Binance, sudah masuk di Bybit, di macam-macam. Itu tujuan Mas Bro begitu, bukan endorse-endorsean yang model-model, memberikan solusi. Kalian terpancing koin pre-sale 5.000, sekarang terjungkal menjadi 3.700. Kalian masuk, kalian rugi toh. Mas Bro ngasih info yang bagus untuk kalian, ada yang komen salah. Padahal daripada kalian beli ini, dikasih koin gratis airdrop. Yang hobi airdrop silakan, karena ini harga sudah turun ya, sudah turun. Padahal nanti airdrop belum bisa dijual, baru digarap ya. Kalau airdrop penggarapan selesai, hadiah dapat, kemudian dijual di pasaran, apakah nggak tambah longsor? Dan ini yang di sini terus terang saya kurang cocok kalau lihat si Justin Sun di sini ikut bermain dan ngambil start lebih awal. Banyak banget punya koin WLF ini. Dulu Shiba kasusnya juga begitu ya, 0,6 dari kehancuran bear market, begitu 0,6
belum sampai 1 rupiah. Di tahun 2024 kemarin itu 20 miliar si Justinson jual Shiba, akhirnya hancur lagi. Itu begitu ya, bener kan? Nggak ngasih modal-modal Mas Bro. Mungkin itu aja yang saya sampaikan di malam hari ini. Tetap semangat, tetap yakin, rezeki nggak akan kemana. PP menjadi koin yang terbesar, bahkan volumenya sudah melampaui Shiba ya, 3 kali lipat dari Shiba, bahkan volumenya melebihi dari pembelian BTC yang 500 sekian BTC sama MicroStrategy dari Michael Saylor. Jadi PP saya rasakan jadi pemenang di tahun 2025 ini. Banyak yang memprediksi, pakar-pakar ini akan sampai nanti paling lama di November, sekitar 2 bulan lagi ya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Tetap semangat, tetap yakin. Mas Bro tetap memberikan himbauan untuk kalian. Dior riset sendiri dalam bermain kripto berisiko tinggi, bisa cuan beneran, bisa habis-habisan beneran. Mas Bro gak bertanggung jawab atas kerugian kalian. Yang cuan juga sudah banyak, yang sangkut, yang masuk di pucuk, itu risiko dalam dunia kripto ya. Mungkin itu aja, dan Mas Bro mohon maaf tentunya nggak sempurna. Mas Bro manusia biasa seperti kalian, tidak sempurna. Yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPPPP. Cos.